Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Rica Kusma ini channel yang biasa membahas tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Dan kali ini kisah nyata apa yang akan saya ceritakan kepada teman-teman? Semoga saja menginspirasi bagi kita semua. Oke, tanpa berpanjang waktu, saya akan menceritakan. Di sini, di antara teman-teman, siapa yang telah menjadi orang tua yang mempunyai anak dan mempunyai cita-cita untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri? Apapun keadaan Anda, tidak seharusnya membatasi Anda untuk menyekolahkan anak Anda di mana saja, termasuk di luar negeri. Sama dengan halnya dengan kisah yang akan saya ceritakan sebentar lagi ini. Kisah ini tidak luput dengan sedekah yang biasa saya gaungkan di channel ini. Begini ceritanya. Saya diceritakan juga ya di sebuah channel gitu di YouTube juga, pokoknya banyak juga yang bercerita tentang kisah ini. Ada sepasang suami istri, orang tua, dia mempunyai anak dan dia berniat anaknya ini pada akhirnya akan disekolahkan ke luar negeri, baik itu SMP kah, SMA kah, dan seharusnya kuliah juga ya di luar negeri. Maka dia lakukan niatnya itu awal mula anaknya masuk sekolah dasar. Jadi anaknya nih misalnya tahun ini masuk sekolah dasar. Pada hari itu juga dia sepasang suami istri ini telah berniat dan berencana untuk melakukan sedekah subuh. Oke, bagi teman-teman yang tidak tahu sedekah subuh bisa cek video saya yang lainnya ya. Sedekah yang dilaksanakan waktu subuh setelah azan subuh gitulah. Dan dilakukan setiap hari. Satu sedekah, satu niat. Oke, balik lagi nih. Sepasang suami istri itu yang kehidupannya terbatas, tapi dia mempunyai cita-cita yang mulia untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Bagaimana caranya? Untung saja iman orang tua ini tinggi ya. Ya menengah ke atas lah, tidak kurang-kurang banget gitu lah. Jadi setelah mendapat wejangan dari ulama, dari ustadz, dari kiai, akhirnya orang tua ini melakukanlah namanya sedekah subuh setiap hari. Apa sedekah subuh yang mereka lakukan adalah mereka bersedekah setiap waktu subuh setelah azan subuh setiap harinya dengan niat agar anak-anaknya ini bisa sekolah ke luar negeri. Jadi anak sulungnya ini orang tuanya ini mulai melakukan sedekah subuh pada saat anaknya ini baru menginjak awal tahun kelas 1 SD. Dilakukanlah selama bertahun-tahun dan dilakukanlah selama 6 tahun, yaitu sampai anaknya ini menamatkan sekolah dasar. Kenapa saya bilang sampai anaknya ini menamatkan sekolah dasar? Siapa sangka teman-teman, ternyata anaknya ini pada saat tingkat SLTP atau sederajatnya itu, orang tuanya ini bisa menyekolahkan anaknya ke Yordania. Dan teman-teman, apa ya, betapa bahagianya orang tuanya dengan kehidupan yang terbatas, ekonomi yang terbatas, tapi anaknya bisa sekolah ke Yordania. Dan tak lama kemudian setelah tamat SMP, anaknya juga melanjutkan sekolahnya SMA-nya ke yang tidak kalah istimewanya, yaitu adalah ke USA, ke Amerika Serikat. Dan tahukah teman-teman, setelah menamatkan SMA di USA, anaknya ini kemudian kuliah di universitas terkenal di dunia, salah satu universitas terkenal di dunia, yaitu Oxford yang berada di Inggris. Dan tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya ke orang tuanya ini, kedua orang tua si anak ini bisa menyekolahkan anaknya dari tingkat SMP sampai kuliah itu ke luar negeri. Dan tahukah teman-teman, semua biaya sekolah anaknya ini dari SMP sampai kuliah itu selama di luar negeri adalah gratis, beasiswa, scholarship. Tidak tahu bagaimana caranya akhirnya anaknya ini mendapatkan beasiswa full untuk sekolah di luar negeri. Dan kalau saya bilang ini adalah salah satu kehebatan dari sedekah, terutama sedekah subuh yang digaungkan oleh orang tua ini selama 6 tahun anaknya sekolah dasar. Jadi kalaupun seandainya nih setelah anaknya menamakan sekolah dasar, dia belum ada kemampuan juga untuk melanjutkan membiayai anaknya itu ke luar negeri untuk SMP, pasti dia sekolahkan dulu SMP dan setingkatnya itu di Indonesia. Tapi dia tetap melanjutkan sedekah subuhnya ini sampai anaknya itu bisa kuliah ke luar negeri. Walaupun anaknya sudah kuliah di luar negeri atau sekolah di luar negeri sebagaimana yang dicita-citakannya, orang tuanya ini tidak pernah luput, tidak pernah lepas dari sedekah subuh. Dan dia menganjurkan itu juga kepada anak-anaknya.
Dan dari sini kita bisa petik ya teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah itu maha kaya, maha segalanya, dan tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa dimampukan oleh Allah. Asalkan yakin dengan perintah Allah, asalkan yakin dengan tuntunan Allah, lakukan saja, lakukan saja. Bagaimana caranya itu urusan Allah. Seperti yang terjadi di keluarga ini ya, dengan kehidupan yang ekonomi terbatas yang sedang-sedang saja. Dengan akal pikiran manusia, secara penglihatan manusia, ini keluarga tidak akan mampu menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi faktanya berkata lain. Bukan hanya ke luar negeri, anaknya ini bisa melanjutkan berbagai tingkat sekolah di luar negeri secara gratis di sekolah ternama yang kualitasnya sangat bagus sekali. Bagi teman-teman yang telah menjadi orang tua di sini dan berniat untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri atau berniat untuk anaknya kerja di luar negeri, teman-teman bisa mulai dari melakukan sedekah subuh ini. Sedekah subuh ini seperti yang saya bilang tadi, dilakukan pada saat setelah azan subuh dan waktunya sepanjang hari. Selain itu, selain mengabulkan cita-cita ini, sedekah itu, kita balik lagi secara garis besar ya, sedekah. Sedekah itu salah satu manfaatnya adalah di dunia ini menolak bala, menyembuhkan penyakit yang selain mengabulkan hajat-hajat kita ya. Seandainya teman-teman telah melakukan sedekah subuh ini sangat lama sekali, mungkin bertahun-tahun, dan mungkin doanya belum terkabulkan, jangan berputus asa, tetap lakukan sampai akhirnya doanya terkabul. Mungkin beberapa ada yang perlu dievaluasi ya teman-teman, mungkin jumlahnya ditingkatkan lagi, melihatlah kadar doa kita seperti apa. Misalnya kita mengharapkan doa membeli rumah ratusan juta atau mungkin 1M gitu, terus kita sedekahnya cuma 5.000, ya mungkin butuh waktu yang sangat lama sekali. Jadi kita menakar juga lah kadar sedekah kita, dan keinginan kita itu mungkin perlu waktu yang sangat lama. Dan mungkin bukan jumlah sedekahnya yang saya tekankan di sini ya, tapi berapa persentase dari penghasilannya, apakah 2,5%, 10%, 50%, persentase dari penghasilannya. Misalnya gini, teman-teman gajinya 1 juta, misalkan ya, dan sedekahnya 100.000, itu adalah 10%. Ini beda sekali dengan teman-teman misalnya penghasilannya 10 juta dan bersedekah 100.000 itu, dan itu artinya beda banget gitu loh. Jadi mungkin kita bisa di sini kalau bersedekah, berapa sih sedekah kita keluarkan, kita hitung dari persentase penghasilan kita. Makanya zakat itu dikeluarkannya bukan dari jumlahnya, tapi persentase penghasilannya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya udah sedekah sebesar rupiah gini-gini, sebesar rupiah yang teman-teman sedekahkan, coba teman-teman hitung lagi berapa persentase dari penghasilan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, kalau 100.000 selembar uangnya dengan penghasilan 1 juta, itu udah gede banget, yaitu adalah 10% dari penghasilan. Tapi kalau teman-teman mempunyai penghasilan misalkan 10 juta dan sedekahnya juga 100.000, sama-sama 100.000, artinya adalah 1% dari penghasilan teman-teman. Otomatis ini adalah kurang, kalau menurut saya ya, mungkin menurut Allah, menurut mereka juga kurang gitu loh. Jadi kita kalau inilah, semakin besar keinginan kita, semakin besar kemauan kita, semakin besar hajat-hajat kita, tentu kita sadar diri, semakin besar juga sedekah yang kita keluarkan. Oke, bagi teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman yang anaknya kuliah atau sekolah di luar negeri, atau anak-anaknya sekolah di tempat yang teman-teman inginkan, tapi prosedurnya itu adalah melalui sedekah yang teman-teman lakukan, silahkan share di kolom komentar ya. Oke, ketemu dengan video saya berikutnya. Tonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.